Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hanif Safil Umam. Ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, hari ini saya akan melanjutkan menganalisa atau mereview semifinal leg pertama UCL UEFA Champions League antara Manchester City melawan Real Madrid, di mana di luar dugaan Manchester City berhasil mengungguli Real Madrid untuk leg pertama ini dengan skor 4-3, dimana ini merupakan sebuah hasil positif bagi bekal untuk menuju leg kedua bagi City sendiri. Soalnya nanti di leg kedua akan bertanding di markas Real Madrid itu sendiri. Oke, kita mengacu dari segi line up. Manchester City memakai formasi 4-3-3, di mana Anderson masih dipercaya sebagai kiper utama. Di lini pertahanan, Manchester City memasang John Stones, Ruben Dias, Laporte, Shevchenko. Di sektor gelandang bertahan ataupun gelandang serang, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne. Nah, menariknya kali ini Kevin De Bruyne dipasang menjadi line up atau starting 11, di mana di pertandingan sebelumnya saat Manchester City melawan, kalau tidak salah melawan pada saat melawan Atletico Madrid, waktu itu Kevin De Bruyne mengalami cedera. Nah, ini merupakan hasil positif bagi Manchester City, sebab Kevin De Bruyne kembali menjadi starting 11 untuk City sendiri. Nah, di segi striker, Pep Guardiola memasang Riyad Mahrez di sektor kiri, Gabriel Jesus di sektor central striker, ataupun Phil Foden di sektor kanan. Nah, sementara Real Madrid juga memasang formasi 4-3-3, di mana Thibaut Courtois masih dipercaya mengawal gawang dari Real Madrid itu sendiri, disosong oleh Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao, dan Dani Carvajal. Di sektor gelandang bertahan ataupun gelandang serang diisi oleh Luka Modric, Toni Kroos, dan Federico Valverde. Di lini serang, Real Madrid memasang Vinicius Junior, Karim Benzema, dan kali ini Ancelotti memasang Rodrigo. Biasanya kita tahu Ancelotti lebih suka atau lebih sering memakai Isco ataupun Marco Asensio menjadi gelandang serang atau AMF, kita sebut seperti itu. Nah, di mana 4 gol yang tercipta dari Manchester City, De Bruyne ini menjadi sejarah Liga Champions tahun ini. Soalnya De Bruyne berhasil mencetak gol tercepat di menit 2, assist dari Riyad Mahrez, di mana Riyad Mahrez berhasil mengecoh Dani Carvajal, sehingga dia memiliki chance atau kesempatan untuk mengoper ke titik buta dari defender Real Madrid. Nah, di sana ada De Bruyne, sehingga terciptalah gol pertama bagi Manchester City. Tak hanya itu, lagi-lagi Manchester City kembali menggandakan skor di menit 11 melalui kaki Gabriel Jesus.
di mana Gabriel Jesus dari assist, kali ini dari assist Kevin De Bruyne di menit 11. Nah, tak selang lama Karim Benzema berhasil memperkecil skor lewat aksinya, di mana Benzema berhasil memasuki zona defending dari Manchester City sendiri, di mana Manchester sendiri waktu itu memasang high defending, sehingga pergerakan dari Vinicius ataupun Rodrigo untuk memasuki dari segi sayap kesulitan, sehingga harus membutuhkan usaha yang lebih lah untuk memasuki zona dari defending Manchester City itu sendiri. Nah, di mana gol Karim Benzema assist oleh Ferland Mendy di menit 33. Nah, halftime untuk skor sementara masih 2-1 untuk keunggulan Manchester City. Nah, lanjut di menit 53, lagi-lagi Manchester City berhasil mengungguli Real Madrid, kali ini oleh aksi Phil Foden, di mana gol tersebut assist oleh Fernandinho di menit 53. Nah, gol ketiga ini tak luput dari peran Riyad Mahrez yang berhasil menyongsong lini pertahanan Real Madrid, terus mengoper ke Fernandinho melakukan long ball atau crossing ke sisi pertahanan Real Madrid. Di sana ada Phil Foden yang berhasil membuka ruang sehingga berhasil mencetak gol melalui sundulan kepalanya di menit 53. Nah, tak berselang lama, atau bisa dibilang dalam kurun 2 menit yang akan datang, Vinicius kembali memperkecil kedudukan Real Madrid di menit 55, di mana Vinicius melakukan solo run. Sebelum melakukan aksinya solo run, Vinicius berhasil mengoceh atau mengelabui Fernandinho, atau lebih tepatnya mengolongi Fernandinho. Kemudian dia melakukan solo run sampai ke zona defending dari Manchester City itu sendiri. Nah, terus tercipta chance 1vs1 situation dengan Ederson Moraes sebagai penjaga gawang Manchester City itu sendiri. Dengan mudahnya Vinicius berhasil mencetak gol dari sudut sempit, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian di menit 74 lagi-lagi Manchester City kembali mencetak gol, kali ini melalui aksi dari Bernardo Silva, di mana di gol tersebut sebelumnya ada aksi atau ada situation di mana seharusnya itu terjadi pelanggaran terlebih dahulu, tapi wasit memberikan play on sehingga Bernardo Silva pada saat itu memegang bola terus langsung mengesut ke gawang Real Madrid itu sendiri, dan bola sepakan dari Bernardo Silva tidak bisa dibendung dari Thibaut Courtois itu sendiri. Gol ini merupakan gol ini tercipta dari assist Alexander Shevchenko di menit 74. Nah, tak lama kemudian Real Madrid berhasil memperkecil kedudukan
di menit 82 lewat aksi Karim Benzema, kali ini lewat titik putih, di mana Benzema berhasil melakukan Panenka dengan sangat dingin untuk mengecoh Ederson Moraes di menit 82. Gol ini sedikit kontroversial. Kenapa kok demikian? Karena terjadinya gol ini, atau bisa dibilang terjadinya Real Madrid bisa mendapatkan penalti karena sebelumnya kalau nggak salah Laporte melakukan handsball. Kalau dilihat sebelumnya itu bisa dibilang nggak jarak sih. Maksudnya Laporte itu kayak nggak sengaja memegang bola. Itu lebih tepatnya bola kan waktu itu kan one situation. Nah, dimana bola itu terjadi perebutan bola atas antara Laporte sama Benzema. Nah, tiba-tiba bola kan mantul dari kepala Laporte, terus mantulnya tuh ke tangan. Tapi entah mengapa wasit menunjuk titik putih sehingga Real Madrid mendapatkan penalti di menit 82, dan Benzema yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh wasit itu sendiri. Nah, kalau boleh bilang pertandingan kemarin malam itu ini yang layak disebut the real beach match. Tidak seperti pertandingan Liverpool melawan Manchester United waktu kemarin. Maksud saya ada embel-embel big match kok 4-0, tidak ada perlawanan sama sekali. Kalau pertandingan kemarin malam kan Real Madrid versus Manchester City kan ini terjadi hujan gol di Etihad Stadium. Nah, ini layak ini diberikan predikat big match, sebab saling adu gol, saling adu taktik antara kedua coach atau manajer dari kedua klub masing-masing. Pep Guardiola yang memakai taktik ball possession, sedangkan Ancelotti lebih menerapkan formasi counter attack yang saya lihat kemarin malam. Sebab Madrid lebih banyak main menunggu. Menunggu di sini bisa diartikan sebagai lebih menunggu atau lebih memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil yang ditimbulkan dari Manchester City, kemudian build up membangun serangan dari Toni Kroos ataupun Luka Modric yang memiliki umpan-umpan diagonal atau passing-passing long ball. Nah, kita kan tahu kedua pemain tersebut memiliki akurasi passing yang sangat-sangat bagus. Di pertandingan sebelumnya pada saat Real Madrid versus Chelsea, di mana saat itu Luka Modric melakukan passing kelas atau bisa dibilang menjadi sosok penyelamat untuk Real Madrid sendiri, sebab kalau tidak ada crossing dari Luka Modric itu sendiri, Real Madrid kemungkinan telah gugur di waktu melawan Manchester City. Maksud saya pada saat melawan Chelsea. Sebab pada saat itu Luka Modric memberikan umpan kunci ke Rodrigo sehingga Real Madrid mempunyai asa untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, kali ini saya akan membahas dari segi statistik kedua belah tim. Dari Manchester City, shot on targetnya 5 sama dengan Real Madrid,
Shot off target 6 City, dari Real Madrid 4, Manchester City block shots 5, Real Madrid 2. Nah, kali ini possessionnya dari 90 menit waktu normal dan injury time 3 menit, Manchester City sementara menguasai ball possession hingga 58% dibanding Real Madrid hanya bisa melakukan 42%. Di segi corner kick, Manchester City unggul dengan 5 corner kick, sedangkan Real Madrid hanya sanggup 3 corner kicks. Dari segi offset, Manchester City 3, Real Madrid 2. False dari segi pelanggaran, Manchester City 11, Real Madrid 5. Throw in untuk Manchester City itu sendiri ada 14 throw in, sedangkan Real Madrid 13, hanya selisih 1 throw in. Yellow card 1 untuk Manchester City, sedangkan Real Madrid juga sama, yaitu 1. Nah, kali ini dari segi crossing atau bisa dikatakan long ball untuk Manchester City sendiri, dari segi cross atau crossing ini cukup jauh dibandingkan Real Madrid. Soalnya City berhasil menguasai lini tengah dari Real Madrid, atau bisa dibilang Manchester City main seper tengah lapangan dari Real Madrid itu sendiri, yaitu 25 untuk Manchester City, sedangkan Real Madrid melakukan cross sebanyak 9. Dari segi counter attack, Manchester City 5, Real Madrid 2. Goalkeeper save, Manchester City berhasil melakukan save dari Anderson Moraes sebanyak 2 kali, sedangkan dari Courtois hanya bisa melakukan save sebanyak 1 kali. Di goal kicks, Real Madrid 7, Manchester City 4. Nah, ini bisa dikatakan dari segi statistik goal kick sendiri, Real Madrid 7. Di sini bisa dikatakan Manchester City banyak melakukan peluang atau chance ke gawang Real Madrid. Kenapa kok demikian? Karena goal kick di sini dikatakan Real Madrid 7 dalam arti itu diserang terus-terusan sama Manchester City. Nah, ini mungkin kalau kipernya tidak Courtois mungkin akan beda hasilnya, atau mungkin Manchester City bisa unggul minimal selisih 2 gol, dimana ini merupakan, saya ulangi lagi, merupakan hasil positif bagi Manchester City. Tapi di sisi interview kemarin, Pep Guardiola mengatakan ke anak buahnya atau ke pemain-pemainnya untuk tidak jumawa, sebab unggulannya selisih 1 gol itu bisa dikatakan hanya imbang, sebab di leg kedua nanti Manchester City akan bertanding ke markas Real Madrid, yaitu Santiago Bernabeu itu sendiri, yang dimana atmosfer dari stadion itu sendiri akan memacu pemain Real Madrid untuk melakukan comeback di sana. Oke, sekian dari saya, sedikit analisa ataupun mereview jalannya pertandingan semifinal leg pertama UCL atau UEFA Champions League. Nah, terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam sepak bola.